Orang memberikan laporan kepada saya bahwa menemukan jengklot di sepanjang sungai ini. Kemudian ada yang bertanya kepada saya apakah jengklot itu berasal dari dunia roh yang tidak tampak. Saya beritahu bahwa yang muncul daripada dunia roh, dimensi yang keempat, kemudian jatuh di dimensi yang ketiga, di alam roh, itu berasal daripada dunia nyata. Tidak bisa kemudian Lucifer, malaikat, kemudian menjatuhkan diri di dunia nyata, kemudian menjadi suatu bentuk yang dapat dipegang. Itu hampir tidak mungkin. Yesus pun ketika datang di muka bumi, itu pun juga melalui kelahiran seorang wanita yang bernama Maria. Artinya jengklot itu pasti berasal daripada dunia nyata. Kalau kemudian orang melihat jatuh dari dunia roh, kemungkinan dari dunia nyata masuk dulu dimensi yang keempat, seperti cara kerja santet, kemudian jatuh di dunia nyata, di alam nyata. Dan saya menduga jengklot pun bukan suatu makhluk yang ajaib, suatu yang luar biasa. Saya malah berpikir itu sejenis binatang saja, yang kemudian meskipun itu mirip manusia tua. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang berpikir jengklot mengkonsumsi darah manusia. Ya, saya katakan selama ini tidak ada laporan tentang manusia digigit jengklot kecuali memang digigit nyamuk. Artinya saya menduga kalau ini sejenis hewan pasti dia akan menghirup atau makan menyesap darah binatang, ya semacam lintah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak boleh disesatkan oleh hal-hal yang seperti ini. Kalaupun kemudian orang mengatakan, oh ada kuasa supernatural di dalam diri jengklot, saya berpikir binatang benda itu juga dapat ya dimasuki, dipengaruhi kuasa-kuasa supernatural. Ya, kita pun juga dipenuhi oleh kuasa natural. Seorang dukun bisa dipenuhi oleh kuasa natural. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan juga dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa yang supernatural. Jadi itu yang terjadi, itu fakta-fakta yang bisa saya jelaskan. Demikian, semoga menjadi berkat. Mungkin bisa diceritakan bagaimana itu benda bisa sampai dimiliki ya. Kemudian dampaknya seperti apa? Ya, bisa diceritakan? Jadi dulu itu awal saya punya itu sebenarnya dikasih, Pak. Oh, dikasih? Ya. Jadi tidak dicari ya, malah dikasih. Baik. Awalnya teman datang ke warung, ke tempat saya cerita, bro, aku kok tempatku kayak gini katanya. Baik. Diganggu. Nah, terus dia kebetulan katanya bisa melihat kayak gitu. Terus oh ya wes bro, gini baik, kalau ini sementara coba kamu doa pakai caramu, kamu sebar garam. Garam itu sifatnya untuk menetralkan aja. Baik. Untuk aura. Terus setelah sekitar 2 minggu, teman saya itu WA saya, bro, ayo ketemu. Aku ada yang minta omong gitu. Baik. Oh yo, ya wis ayo kapan bro? Yo kapan selakno. Baik. Cuman berjalan waktu saya tuh kayak ganjel. Ini kita janji. Terus ketemu terus itu benda diberikan begitu? Diberikan, Pak. Diberikan. Enggak, maksudnya kenapa itu benda itu bisa diberikan? Karena pengen menolong atau pengen apa itu? Itu menolong karena kondisi seperti itu ya? Iya. Kondisi usaha yang kurang baik begitu. Nah, setelah memiliki itu, apa sebetulnya dampak yang terjadi? Apakah memang betul-betul kemudian ekonominya pulih atau seperti apa itu? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Baik. Nah, kok bisa ketemu dengan salah satu pendoa kita, kemudian itu bisa dimusnahkan ya? Itu kapan itu ketemu itu? Setelah memiliki itu berapa waktu itu? Saya pegang itu sudah hampir 2 tahun. Oh, sudah lama, jadi 2 tahun di rumah. Iya. Jadi tidak ada berkat sama sekali, padahal diberi benda itu dengan janji diberkati ya. Baik, kemudian ketemu dengan pendoa-pendoa kita, kemudian itu dimusnahkan ya. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya video ini ya sebentar bagaimana kuasa kegelapan itu dihancurkan ya.
Baik, setelah semua tadi dibakar, apa yang terjadi? Mungkin bisa diceritakan. Jadi sebenarnya barang itu sudah mau saya buang lama. Cuman perasaan saya, ya kalau sekedar dibuang itu nggak ada efek sama saya. Karena itu menurut saya kalau barang itu sakral, ya jangan main-main. Baik. Simpel itu ya Pak. Tapi kok saya bingung mau buang kemana. Terus akhirnya ketemu Pak Jatmiko itu pertama kali sekitar minggu lalu. Pak Jatmiko tiba-tiba kebetulan main ke tempatnya Om Wit di Klaten, terus mampir ke rumah. Ngobrol-ngobrol, setelah selesai doa segala macam, saya akhirnya ngomong, berani untuk ngomong karena sebenarnya itu sudah saya simpan lama, keluarga nggak ada yang tahu sama sekali. Cuman akhirnya saya bilang, saya minta maaf ke papa mama kalau saya simpan barang yang mungkin kalau orang bilang itu musyrik, kalau orang percaya, tapi memang walaupun saya nggak percaya sih Pak. Terus akhirnya saya minta maaf, saya minta tolong Pak Jatmiko untuk memusnahkan. Baik, kembali setelah itu dimusnahkan, apa yang dirasakan sampai hari ini? Yang saya rasakan Pak ya, Pak Jatmiko datang hari Jumat. Setelah selesai doa segala macam pulang, saya biasanya kan karena saya usaha saya itu udah saya franchise kan lama. Maksudnya ya sekitar 5 bulanan yang lalu. Saya franchise kan, saya iklankan segala macam, belum ada yang tanya sama sekali, 0. Hari Jumat pulang malam saya cek Instagram, teman saya kuliah kita lama nggak pernah, ibaratnya itu teman nggak pernah ngobrol intens sama saya, akrab tuh nggak pernah. Tiba-tiba ada DM masuk dari dia, terus saya cek, dia tanya, bro franchise-mu iya. Saya cek itu ternyata itu DM hari Rabu. Memang saya hari Rabu itu saya posting mengenai franchise saya Pak. Tapi selama saya hari Rabu, Kamis, Jumat siang, saya nggak lihat itu ada DM dia. Itu baru saya tahu Jumat malam. Saya pikir hari Jumat itu dia DM saya, ternyata sudah dari hari Rabu. Jadi saya, apa mungkin yang selama ini menutup rezeki saya, yang katanya bisa melindungi saya, itu yang menutup. Iya. Sekarang oke, berarti sekarang lebih diberkati ya setelah terputus dengan kuasa itu. Ya. Sekarang kita mendengar kesaksian bahwa pada waktu kita lepas daripada kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, ya berkat ekonomi, ya tentunya karena ini kita berbicara tentang ekonomi ya, sungguh-sungguh terjadi. Berkat ekonomi benar-benar tercurah, tidak ada lagi penghambat. Ya, jadi ingat iblis adalah pembohong. Ya, jadi pada waktu dia janjikan perlindungan, dia janjikan berkat, tapi kenyataannya tidak memberkati, tidak melindungi. Tapi justru pada waktu kita kembali kepada Tuhan, berkat itu tercurah kepada kita. Begitu. Terima kasih kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati ya.